Dulu keinginan gue untuk wisuda menggebu-gebu, karena gue harap setelah wisuda gue gak akan ketemu dosen menyebalkan modelan Pak Arya lagi. Tapi apa mau dikata kalau takdir berkata lain. Sekarang gue malah gak bisa kalau gak ketemu dia sehari aja. Segala omongan gue dulu dibalikinnya begitu cepat. Di saat nama gue disebut dengan gelar sarjana yang mengikuti di belakangnya, gue cuma bisa tersenyum dan mengingat-ingat semua perjuangan gue selama 3,5 tahun ini. Kenangan manis, pahit, asam, dan momen-momen gak terlupakan bersama teman-teman gue selama 7 semester terakhir terbayar sudah saat tali toga gue dipindahkan oleh rektor. Di saat menuruni tangga podium, gue bisa melihat tatapan suami gue yang gak terlepas dari gue. Duduknya bahkan semakin menegak sampai gue kembali duduk ke kursi gue karena ia khawatir jika gue hiperaktif dan terjatuh. Dunia perkuliahan mengajarkan gue banyak hal, dari mulai tinggal jauh dari orang tua dan hidup mulai mandiri. Bertemu dengan jenis orang dengan sifat dan latar belakang yang lebih beragam. Bertemu dengan berbagai jenis dosen termasuk suami gue. Semua mengajarkan gue lebih jauh akan kehidupan, akan dunia yang gue pandang lebih sempit sebelumnya. Setelah serangkaian prosesi yang cukup lama dan membuat gue bosan, akhirnya acara selesai juga. Dan kita bisa mengabadikan momen ini bersama teman-teman gue untuk foto bareng. Meskipun nantinya kita pasti akan terpisah jarak dan waktu. Karena kesibukan masing-masing, dengan adanya foto membuat momen ini akan abadi. Gue gak tahu kenapa, tapi gue sedih, kata gue yang membuat mereka semua serempak memeluk gue. Lepas engap, kayak Teletubbies aja lo pada pelukannya. Protes Joanna yang membuat yang lain mundur. Seborok-boroknya kami termasuk ke dalam jajaran yang wisuda cepat. Itu karena kami saling menyemangati satu sama lain selama ini. Termasuk Kalpin, Hanif, dan Altan yang sedikit agak-agak. Gue pasti bakal kangen kalian, kata Rara yang mulai sesenggukan. Ini kan harusnya hari bahagia, kok nangis sih? Kata Iim dengan mata yang berkaca. Pokoknya jangan lepas kontak ya, kata Hanif yang diangguki oleh yang lain. Akhirnya kelar juga ya, capek gue belajar, kata Altan yang diangguki Joanna. Justru abis ini perjuangannya, nyari kerja lebih susah tahu, kata Hanif sambil menoyor kepala Altan. Hanya Juna yang tidak berada di tengah-tengah kami karena dia ditransfer ke negara asal oleh orang tuanya. Dan hubungan LDR-nya dengan Joanna gak berjalan mulus. Mereka sudah berakhir sekarang, tapi teman-teman gue gak pernah membahas soal ini lebih jauh lagi karena menurut Iim, pasangan Double J itu tidak mendapat restu dari pihak orang tua Juna dan kakak Joanna. Bagaimanapun akhirnya gue harap Joanna menemukan pasangannya dan berbahagia. Kenapa? Anak FK pada bubar duluan deh, tanya Kalpin heran. Pasalnya, toga dengan strip warna hijau, khas lambang anak kedokteran hanya sedikit yang berkeliaran. Dan gue juga gak menemukan sosok Kara lagi setelah dia dipanggil ke podium untuk wisudanan tadi. Mereka lusa kan udah mulai koas, lo gak tahu emang? Tanya Yuda yang dijawab gelengan oleh Kalpin. Banyak yang dapat rumah sakit di luar kota juga, makanya langsung pada ribet balik, jelas Altan. Kara gimana? Tanya gue spontan. Kara masuk ke gelombang yang dikirim keluar kota Git. Kemarin gue lihat dia update Instagram, jelas Rara. Gue kan gak pernah login Instagram lagi. Dia update apa emang? Dia update tiket kereta di IG story dan ada tulisan kecilnya goodbye pakai emot orang nangis sambil senyum. Jelas Iim yang membuat gue semakin gelisah. Serius loh? Tanya gue yang dijawab anggukan oleh dia. Gak lama Kalpin membuka handphonenya dan menunjukkan foto yang Iim maksud sebelumnya. Gue belum pisah sama dia secara baik-baik. Ini jadi beban buat gue. Menurut kalian gimana? Tanya gue bingung. Temuin dia, akhiri semuanya. Dan yang gue lihat, lo berdua tuh masih ada yang ngeganjel gitu, kata Hanif. Wah, dia live IG, kata Kelvin, histeris yang membuat kami semakin merapat.
Di layar HP milik Calvin terlihat Kara yang masih memakai kemejanya untuk wisuda tadi, sedang menarik kopernya dengan senyuman khasnya. Komen, tanya di mana, kata Altan yang membuat Calvin menarik HP-nya dan mengetik. Weh, kita lihatnya gimana? Kalau kelewatan jawaban dia gimana? Protes Rara. Pakai HP kamu sayang, lagi genting gini on-nya ilangin dulu, timpal Calvin. Akhirnya Rara membuka handphonenya dan membuka aplikasi Instagramnya. Di layar, Kara sedang menjawab pertanyaan orang-orang, terutama adik tingkat yang mengucapkan selamat. Widih, fansnya banyak amat, sampai komen gue tenggelam, kayak artis aja, umpat Calvin. Dia idaman satu fakultas, belum fakultas lain yang pengen punya cowok dokter. Jadi begitulah, jelas Joanna. Gue kirim lagi, kata Calvin ribet. Gue di stasiun, Pin, jawab Kara. Gas, brother, kata Altan sambil menarik gue. Woi, izin dulu sama lakinya, teriak Yuda. Di jalan aja, Pak Arya belum tentu ngerti istrinya gegana gara-gara belum putus secara baik-baik, kata Altan. Gegana apaan? Dia kan bukan polisi, tanya Hanif bingung. Bodo amat Nip, teriak Iim, Joanna dan Rara kompak. Kami akhirnya sampai stasiun dengan menggunakan mobil Calvin dan juga Altan. Gak lupa kami melepas toga kami sebelum masuk stasiun. Meskipun kebaya dan jas yang kami gunakan tetap terlihat mencolok. Telepon Gih, kata Altan yang langsung membuat Hanif mengambil handphonenya dan menelepon Kara. Git, pelan-pelan aja, kata Iim memperingati. Kalau Iim digandeng Yuda, Rara digandeng Calvin, dan Joanna digandeng Altan. Karena jalan mereka yang sedikit susah akibat memakai rok, gue bertahan dengan Hanif. Begitu kita melewati toilet laki-laki, saat itu pula bertepatan dengan Kara yang baru keluar toilet. Inggit, tanya Kara kaget. Kara, kamu kenapa di sini? Tanya Kara bingung. Boleh ngomong sebentar, tanya gue yang dijawab anggukan sama Kara. Gue pun melepaskan tangan Hanif dan perlahan berjalan meninggalkan teman-teman gue ke arah lorong yang lebih sepi. Kara menahan lengan gue dan membawa tangan gue untuk menggandeng tangannya untuk membantu gue berjalan dengan hak yang gak cukup tinggi tapi tetap membuat pegal ini. Dia selalu tahu apa yang gue butuhin tanpa gue memintanya. Ada apa? Tanya Kara setelah kami berada di tempat yang cukup sepi. Aku tahu, aku udah salah karena gak pernah bilang akan perjodohan aku ke kamu sebelumnya. Sampai kamu tahu sendiri dan terluka lebih parah. Aku juga tahu, aku mungkin gak pantas ngomong kayak gini karena aku udah nyakitin kamu lebih dari siapapun. Tapi aku cuma mau membicarakan masalah ini agar semua beban dan rasa berdosa aku berkurang. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya, Kara, kata gue dengan berkaca-kaca. Kara menyunggingkan senyuman seperti biasanya, dan dia juga membenarkan rambut gue yang sedikit berantakan. Kak, aku udah maafin kamu. Mungkin waktu itu aku egois karena aku bilang aku masih tetap mau mempertahankan kamu tanpa memikirkan kondisi dan situasi kamu juga. Di saat aku melepaskan kamu, di saat itu juga aku maafin kamu. Air mata gue udah gak bisa gue tahan karena rasa bersalah yang semakin menjadi. Jaga kesehatan kamu di sana. Semangat untuk mencapai cita-cita kamu yang udah kamu impikan dari dulu, Kara. Doain aku, semoga semuanya lancar ya. Makasih udah nemenin aku di masa-masa kuliah aku. Aku yang seharusnya bilang makasih, Kara. Kamu juga jaga kesehatan. Sebagai calon ibu, kamu gak cuma jaga kesehatan kamu sendiri, kata Kara yang membuat isak tangis gue semakin parah. Mungkin aku terlambat, tapi selamat untuk pernikahan dan kehamilan kamu, kata Kara sambil mengusap air mata gue. Aku gak bisa lama-lama karena jadwal kereta sebentar lagi berangkat. Ayo aku antar kamu ke teman-teman lagi, ajak Kara. Kemudian dia kembali membuat gue menggandeng tangannya. Tapi di tengah perjalanan kembali ke teman-teman, dia menghentikan langkahnya. Kenapa? Tanya gue ke Kara. Bolehkah aku memelukmu untuk terakhir kali? Tanya Kara.
Gue pun memeluk Kara sebagai tanda perpisahan kami. Kali ini gue merasa beban gue sudah lebih terangkat. Semoga orang baik kayak kamu bisa mendapatkan orang yang baik juga, Kara, karena jodoh adalah cerminan diri. Gue akhirnya sampai di kampus lagi setelah menyelesaikan semuanya. Teman-teman gue nggak berani ngajak gue ngobrol sejak pulang dari stasiun tadi, karena melihat muka gue yang masih mendung. Abis ini kita kemana? Tanya Kelvin. Keluarga gue nungguin. Gue diomelin ngilang gitu aja, kata Joanna. Iya benar, keluarga gue juga, timpal Hanif. Kita bubar nih jadinya, tanya Rara. Iya bubar, nanti masalah foto studio mah gampang, kata Altan. Git, lo udah lega kan? Tanya Iim. Gue menghela napas panjang sebelum menganggukkan kepala gue. Rasanya beban gue udah sedikit berkurang. Tapi kayaknya beban lo nambah lagi deh, kata Altan. Begitu dia lihat sosok suami gue yang mendekat ke arah kami dengan wajah yang gak bisa dibilang baik. Tadi gak ada yang ngomong sama Pak Arya emang? Tanya Yuda yang membuat yang lain kompak menggeleng. Mereka serempak melihat handphone mereka dan wajah mereka berubah menjadi panik. Kanebo kering miss call gue, kata Hanif sambil melotot. Gue juga, iya sama gue juga. Waduh, gue juga, sama, gue pun, sampai 3 kali malah. Tutup Kelvin sambil menghela napas. Thanks ya guys, kalau yang satu itu urusan gue. Kalian gak usah khawatir, kata gue ke teman-teman. Tapi mereka kelihatan gak yakin dan natap gue khawatir. Serius loh, tanya Yuda yang gue jawab dengan anggukan. Sebelum Pak Arya sampai ke tempat gue lebih dulu menghampiri dia. Dari mana aja kamu? Pertanyaan dia sama sekali bukan pertanda baik. Saya jelasin semuanya nanti, tapi gak di sini, jawab gue. Gue akhirnya bertemu dengan kedua orang tua dan mertua gue. Gue menjelaskan kalau tadi gue berfoto bersama teman-teman gue yang tidak sepenuhnya berbohong. Setelahnya, orang tua dan mertua gue mengajak gue dan suami gue yang masih tertekuk mukanya untuk pergi ke studio foto. Karena ingin menjelaskan semuanya ke suami gue memilih untuk tetap di dalam mobil setelah kedua orang tua dan mertua gue keluar. Saya tadi ketemu Kara, kata gue yang membuat cengkeraman Pak Arya kesetir sedikit menguat. Saya cuma mau menyelesaikan semuanya secara baik-baik, karena selama ini semuanya serasa membebani saya, kata gue mencoba jujur. Jadi pernikahan ini hanya menjadi beban untuk kamu, tanya Pak Arya dingin. Bukan mas, bukan itu. Lalu apa? Perpisahan saya sama Kara bukanlah suatu hal yang terbilang lancar. Saya belum minta maaf sama dia. Saya belum menjelaskan apapun sama dia. Apa dengan kamu menjelaskan ke dia, kamu berharap dia masih akan nunggu kamu? Tanya Pak Arya dengan nada yang emosi. Mas, bukan itu, teriak gue pada akhirnya. Gue tahu dia lagi emosi, tapi gak gini juga. Berhenti berpikiran buruk tentang saya sama Kara, karena kami sudah berakhir. Selama ini semuanya gak cukup buat mas yakin sama saya, tanya gue pada akhirnya. Saya udah nyerahin semuanya sama mas, semua. Jadi tolong mengerti, kalau tadi saya cuma berniat mengakhiri semuanya sama Kara karena saya... Gue melihat Pak Arya menantikan kelanjutan kalimat gue. Tapi gue menggigit bibir gue karena gue terlalu malu untuk mengungkapkannya. Karena saya, kata gue gugup. Gue menelan ludah secara kasar dan menghela napas karena gue gak bisa melanjutkan kalimat gue karena dia membuka sabuk pengaman gue secara tiba-tiba dan memagut bibir gue dengan sedikit menuntut. Dia baru melepaskan bibir gue setelah gue memukul dadanya karena kehabisan napas. Berhenti nyebut nama dia di depan saya karena saya gak suka, kata Pak Arya dengan penuh penekanan. Karena saya udah cinta sama mas, seharusnya kalimat itulah yang gue ucapkan, tapi entah mengapa gue gak bisa mengungkapkannya. Sepertinya gue menunggu dia untuk mengungkapkannya lebih dulu. Yuk keluar, ayah, mama, sama papa udah nunggu, ajak gue sambil membuka pintu mobil. Tapi Pak Arya lebih dulu bergerak untuk menahannya.
sehingga gue nggak bisa keluar dari mobil. Lipstik kamu berantakan. Masa sih? Sembarangan gak tahu tempat, kata gue sambil berdecak kesal dan melihat penampilan gue di kaca yang berada di mobil. Makanya, lain kali jangan bikin saya kesel. Kalau cemburu bilang, sindir gue. Saya capek muterin kampus cuma buat nyari kamu. Ngelak aja terus. Saya nggak ngelak, saya jujur. Terus kalau bukan ngelak apa alasan? Kamu mau saya bikin berantakan lagi lipstiknya? Tanya dia yang membuat gue mendelik. Ketukan di kaca jendela menyelamatkan gue dari perdebatan yang tidak berkesudahan ini. Ayah mertua gue menegur kami untuk segera masuk ke dalam studio. Seindah apapun orang yang kita impikan untuk mendampingi kita, pada ujungnya kita akan berakhir dengan orang yang merupakan cerminan diri kita. Gue sadar, mungkin Kara terlalu baik untuk gue, makanya kami tidak dipersatukan. Gue malah dipersatukan dengan suami gue yang keras kepala, gak mau kalah dan penuh dengan gengsi, mirip dengan gue.